Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di tahun baru 2025 di bulan yang baru, bulan Rajab. Saya ingin ingatkan bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, sehingga semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan yang kita lakukan pada bulan ini. Seandainya kita tidak melakukan perbuatan baik, paling tidak kita tidak menambah maksiat, gitu maksud saya. Sebab ketika perbuatan baik itu dilipat gandakan pahalanya, saya kira kemaksiatan juga dilipat gandakan dosanya. Kita berada di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Jamaah sekalian, pada hari ini kita akan bicara tentang manhaj yang baru. Minhajul mu'minin fil ubudiyah. Bagaimana petunjuk bagi orang mukmin dalam hal ubudiyah, penghambaan. Kenapa ini dibahas oleh Imam Sya'rawi? Karena begini, manusia itu adalah makhluk penghamba. Makhluk penghamba. Sehingga manusia itu makhluk yang butuh Tuhan. Makhluk penghamba. Makhluk penghamba ini maksudnya dia senantiasa ingin bergantung kepada kekuatan yang berada di atasnya. Dia bergantung kepada kekuatan di luar dirinya. Kenapa teori ini kemudian muncul? Karena manusia itu adalah makhluk yang banyak maunya. Berbeda dengan makhluk yang lain. Binatang yang kita bilang serakah, tidak serakah dia. Kalau dia itu hanya makan yang dia sesuai dengan karakternya. Kalau herbivora ya makannya cuma tumbuh-tumbuhan. Dikasih daging juga enggak makan. Karnivora itu hanya makan yang daging, dikasih tumbuh-tumbuhan enggak mau. Mungkin serakahnya itu karena dia makan yang bukan miliknya. Gitu. Ya wajar saja karena nggak pernah ngaji. Binatang kan nggak ngaji, jadi nggak tahu itu ini halal, ini haram. Tapi yang dia tahu ini saya senang, ini yang senang. Loh, kata senang itu, terus pokoknya aku senang. Binatang kira-kira kalau bisa bicara, saya pokoknya makannya aku senang. Loh, kalimat aku makannya aku senang itu masih dibatasi oleh karakter dia. Herbivora yang senangi ya sebatas tumbuh-tumbuhan. Karnivora yang dia senangi sebatas daging-daging. Tapi kalau manusia tidak bisa disebut gimana sebutan manusia omnivora, memakan tumbuhan dan daging, tidak bisa. Semua manusia itu senang. Pokoknya apa yang dia senangi ya dia pingin, loh gitu lah maksudnya. Makanya manusia itu punya kesenangan, keinginan yang tak terbatas. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah itu kalau seandainya ibarat kotak begini, terus kemudian beliau ngasih kotak begini ini, terus kemudian beliau ngasih panah, titik sini, titik sini. Jadi panahnya itu tembus di sini. Jadi panahnya melewati garis. Kata beliau, garis ini adalah ajal, panahnya lebih dari ajal. Jadi manusia itu gitu. Jadi manusia itu memiliki keinginan yang luar biasa. Tapi manusia adalah makhluk yang terlalu lemah untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Itu teorinya. Ketika terjadi benturan antara keinginan yang tak terbatas dengan keterbatasan fisik untuk memenuhinya, maka apa yang terjadi?
dia harus bikin sistem. Dia harus punya pikir gimana caranya ya supaya saya bisa kalau pingin ini saya bisa dapat, saya pingin ini saya bisa dapat, saya punya ini bisa dapat. Ya, akhirnya gitu. Karena itu kemudian dia membuat sebuah cara yang cara ini dilalah ya atas kehendak Allah kok disepakati semua manusia di seluruh dunia. Apa cara itu? Yang paling tertinggi adalah dia harus punya uang. Nah, sehingga teorinya pokoknya kalau saya duit saya banyak, maka semua yang saya inginkan bisa terwujud. Atau dia punya jabatan, dengan jabatan itu dia terwujud. Maka teori inilah kemudian manusia menjadi makhluk yang bergantung kepada kekuatan di atas dirinya. Nah gitu. Karena itu agama perlu turun. Bukan untuk menghilangkan ketergantungan, agama perlu turun untuk apa? Untuk mengarahkan potensi bergantung kepada kekuatan di luar dirinya itu supaya diarahkan kepada yang benar. Nah, bergantung kepada kekuatan di atas dirinya inilah namanya ubudiyah, penghambaan. Makanya manusia itu paling nggak suka menghamba, pilihnya jadi rajanya. Dia nggak pengen jadi anak buah, kalau semuanya kalau boleh semua jadi pimpinannya. Tapi itulah ubudiyah. Karena itu pembahasan ini akan memberikan arahan. Gimana arahan Al-Quran untuk bisa mengarahkan potensi ubudiyah ini kepada yang benar dengan alasan-alasan yang logis dan rasional. Oke. Nah, yang namanya menghamba, sehingga menghamba itu pada akhirnya itu bisa dua. Menghamba kepada siapa itu bisa dua. Pilihannya cuma dua. Hidup ini kalau nggak menghamba kepada Allah, ya pasti menghamba kepada selain Allah. Tadi saya katakan bahwa manusia itu makhluk menghamba. Nggak bisa manusia nggak menghamba, tidak bisa. Kalau begitu pilihannya cuma dua. Makhluk manusia menghamba kepada Allah atau menghamba kepada selain Allah. Menghamba kepada selain Allah itu bisa sosok yang lain di luar diri kita yang kita anggap kuat. Bisa orang kuat karena jabatannya, bisa uang kuat karena kekayaannya, bisa kuat karena apa. Oke. Tapi menghamba itu juga bisa menghamba kepada hawa nafsunya. Hawa nafsunya dia perturutkan meskipun hawa nafsunya menyuruh hal-hal yang diharamkan. Maka nggak usah heran kalau Bapak melihat pas pampres itu, itu pernah presidennya pakai mobil, jalan, dianya lari. Wow. Bapak mungkin heran, kok kuat? Loh bukan karena kuat, ini kan menghamba dia. Pertanyaannya kenapa dia kuat lari kalau Bapak nggak mau? Ya karena dia dibayar oleh Pak Presidennya. Jadi artinya inilah teori menghamba itu. Sehingga nanti akan dijawab, apakah ketika pimpinan kita menyuruh itu berarti kita menghamba kepada atasan kita? Loh, itu yang harus kita jawab. Apakah ketika Bapak disuruh, pergi kamu ke Semarang? Enggak mau Pak. Nah kenapa? Saya nggak boleh menghamba kepada selain Allah. Nah ini sekarang pertanyaan, bagaimana kita mendudukkan sebuah pemahaman yang benar bahwa sesungguhnya ketika kita mengikuti atasan kita itu, sesungguhnya kita sedang menghamba kepada Allah. Dengan kasus yang sama, dia mengikuti utusannya, atasannya, dia sesungguhnya telah menghamba kepada atasannya, bukan menghamba kepada Allah. Di mana ukurannya nantinya? Oke. Yang jelas, menghamba kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tertinggi, semua orang ingin kemuliaan. Tidak ada orang ingin hina, tidak ada. Benar Pak ya? Tidak ada. Bahkan seandainya dia hina di masyarakat sekalipun, dia ingin mulia. Cuma mulia itu kan harus dicari. Kalau mulia itu kemudian kita gunakan ukuran kepada dunia, inilah banyak kemudian orang menjadi
drop karena nggak dapat. Kalau kemuliaan itu diukur pada dunia, apa yang terjadi? Ketika dia dapat, dia menindas. Ketika dia dapat, dia menjilat. Itu teorinya sudah, itu paling gampang. Kalau orang menggunakan ukuran derajat itu, tingkatan derajat tertinggi itu adalah ketika pakai dunia, maka suatu saat dia dapat, dia pasti akan menindas di bawahnya. Kalau dia nggak dapat, dia akan jilat ke atas. Nah, kalau begitu, penghambaan yang menjadikan kita ini menjadi mulia, itu pasti penghambaan kepada dia yang tidak butuh penghambaan kita. Sekarang saya kasih dari. Mohon maaf, ketika Bapak kerja di Lois ini, Bapak kan taat banget tuh. Jam sekian harus datang, jam sekian harus pulang, disuruh ini harus begitu, disuruh ini begitu. Bapak nggak berani melawan. Kenapa? Ya ini karena terikat dengan perjanjian kontrak dengan di sini. Saya bebas-bebas saja, mau datang kapan saja, mau main saja, karena tidak ada kontrak dengan Lois di sini. Nah, pertanyaannya adalah bahwa ketika menghamba, ini kan ukuran kemuliaan seseorang itu, saya katakan tadi bahwa ketika Bapak bekerja, bagi saya mungkin aneh, Bapak mau-mau aja, suruh berangkat pagi, suruh sore, pulang sore. Nah, itu bulan depan Bapak akan dikasih gaji namanya. Apakah gaji yang Bapak terima itu kebaikan dari Lois? Saya ulangi. Apakah gaji yang Bapak terima itu kebaikan dari Lois? Tidak, karena Bapak bekerja untuknya. Paham ya? Maka Lois itu baru akan dianggap baik kalau dia ngasih orang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Nah, itu baru. Itu namanya sedekah. Namanya infak. Maka Bapak sebenarnya tidak berkorban untuk Lois, karena Bapak nanti akan mendapatkan. Jadi ketika Bapak mendapatkan gaji, Lois itu baik banget tuh. Setiap bulan saya dikasih. Ya enggak. Ya karena Bapak bekerja. Ini namanya tidak menghamba. Makanya kalau kemudian Bapak itu bekerja di Lois dan menghamba kepada Lois, pasti rugi nanti. Karena belum tentu memenuhi kebutuhan Bapak. Nah, menghamba kepada Allah itu berbeda. Karena Allah nggak punya kepentingan dengan Bapak. Kalau Lois, saya sebagai seorang pimpinan di Lois, saya punya kepentingan dengan Bapak. Saya pimpinan di sebuah perusahaan, saya punya kepentingan dengan anak buah saya. Kalau mereka boykot, mati perusahaan ini. Makanya kemudian terjadilah hubungan simbiosis, mutualisme. Hubungan saling mendapat manfaat. Tapi kalau Bapak menghamba kepada Allah, Allah nggak butuh dengan penghambaan kita, karena memang kita butuh pada Allah. Maka kita bayangkan bahwa kenapa saya menghamba kepada Allah? Ya wajarnya lah, namanya kita hidup di buminya. Bumi ini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kita menghirup udaranya, kita bisa manfaatkan mataharinya. Kita bisa, harus digambarkan lebih besar, Pak. Jangan kemudian digambarkan, saya ngapain ngambah sama Tuhan, sama ibadah. Saya ingin HP aja nggak punya. Jangan begini. Nanti ketika Bapak punya HP, nggak butuh lagi HP itu. Makanya, kenapa menghamba kepada Allah itu menjadi arqa maratibil qurb min Allah. Tingkat yang tertinggi berdekatan pada Allah. Karena lianna kata ila dhai'an munfidal manhaj bi ikhtiyari. Karena kita menjalankan perintah-perintah agama itu atas keinginan kita sendiri. Kita milih. Makanya Allah itu senang banget pada Bapak. Gimana nggak senang? Ini hadis qudsi. Bagaimana saya nggak senang sama hambaku? Dia itu saya kasih kebebasan. Saya kebebasan untuk beriman atau tidak beriman. Lah kok milihnya iman. Kayak hebat itu. Saya kasih kebebasan, silakan kamu pilih hak kepada faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau silakan beriman, yang mau silakan kafir. Lah kok Bapak milih beriman? Bagaimana Allah nggak senang? Silakan mau kamu menghamba kepada aku atau enggak menghamba kepada aku, kamu punya hak pilih. Lah kok Bapak milih menghamba? Makanya ini adalah satu pilihan penghambaan yang luar biasa. Karena Bapak tetapkan, bukan karena takut. Apakah Bapak kalau nggak sholat itu dipecat sama Lois? Tidak kan Pak? Tidak. Apakah Bapak datang ke sini karena dapat roti?
Ya pasti enggak, roti bisa beli sendiri. Tapi ini sebuah pilihan yang luar biasa. Maka sikap seperti begini ini ada predikat yang tertinggi yang Bapak punya. Makanya Bapak harus merasa bangga, saya jadi hambanya Allah. Itu kafani izzan an akuna laka abdan. Saya cukup menjadi mulia karena aku jadi hambamu ya Allah. Wa kafani fakhran an takuna li rabban. Ya Allah, saya sudah cukup bangga karena engkau pimpinanku. Nah, makanya Rasulullah ketika suruh milih, ya Rasulullah, kamu milih jadi malikan wa rasulan, malikan rasulan, atau abdan rasulan. Ya Rasulullah, kamu milih apa? Jadi raja sekaligus hamba. Jadi raja sekaligus rasul, atau jadi hamba sekaligus rasul. Rasul memilih, saya lebih sering jadi hamba sekaligus rasul. Maka kita ini sebenarnya sudah predikat yang punya kemuliaan. Sehingga Al-Quran mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa bersedih, karena kalian akan senantiasa berada di dalam kemuliaan selama Anda beriman. Nah, kenapa seperti begitu? Karena begini, tadi saya katakan bahwa sumber kemuliaan seseorang itu, masdarul syaraf lil insan. Jadi sumber kemuliaan bagi manusia itu, ayyahusma syurab bitajallillah alaihi biubudiyati. Ketika Allah bisa bertajalli dalam diri kita. Bisa begini, ketika Bapak melakukan pekerjaan, ya pekerjaan halal dengan dedikasi yang Bapak miliki, itu harusnya yang bertajalli memancar. Bertajalli itu yang terpancar dalam diri Bapak itu Allah itu, bukan karena pimpinan Bapak. Maka ketika saya ini punya kekuasaan, misalnya ini, kalau saya punya ilmu misalnya, seorang doktor, guru besar. Kalau yang kemudian yang bertajalli, yang memancar dalam diri saya, ilmu saya yang saya miliki, maka apa yang terjadi? Saya pasti akan sombong. Paham ya? Saya bisa menyombongkan diri. Karena yang bertajalli itu bukan Allah. Maka sumber kemuliaan seseorang itu adalah ketika dia bisa merasa bahwa yang bertajalli di dalam penghambaan dia itu adalah pada Allah. Makanya ketika Bapak itu ikuti perintah atasan, perintah pimpinan, perintah direktur, dan Bapak tidak merasa hina. Kenapa? Karena Bapak sedang bertajalli. Jadi ketika melaksanakan perintah atasan tadi itu, yang bertajalli dalam diri Bapak itu adalah Allah. Saya harus taat dengan perintah yang benar. Oh gitu, sehingga tidak akan merasa hina hanya gara-gara kita berada di tingkatan yang paling bawah. Kenapa? Kita sedang melaksanakan penghambaan kepada Allah. Wujudnya adalah melakukan pekerjaan yang halal. Jadi ketika Bapak melakukan pekerjaan yang halal, dengan pekerjaan yang benar, tidak menipu dan sebagainya, Bapak sedang melakukan satu penghambaan. Nah, Bapak lakukan ini, orang bisa melakukan kejujuran, dia bisa melakukan ketaatan, itu karena pimpinannya. Ada orang taat benar karena pimpinannya. Nah, orang seperti begini ini rentan dengan penyakit. Ya kalau pimpinannya ada, kalau tidak ada, dia tidak bisa berbuat seperti itu. Makanya inilah sumber kemuliaan manusia itu ketika dia melaksanakan penghambaan tadi itu, Allah bertajalli, Allah memancar. Nur Allah memancar dalam dirinya. Sehingga dia melaksanakan apa saja, tugas apa saja, dia tetap merasa mulia. Kenapa? Karena dia sedang menghamba kepada Allah. Wujudnya adalah bekerja. Bisa wujudnya sholat, bisa wujudnya bekerja. Bisa wujudnya apa saja. Nah, karena itu, jangan sekali. Li'annal ubudiyah ata'un ila uluwiyyun minallah. Karena memang bisa menghamba kepada Allah, itulah pemberian yang tertinggi. Ada banyak orang, makanya manusia itu kenapa tidak boleh menghamba kepada Allah? Wah, kepada selain Allah. Kenapa manusia tidak boleh menghamba kepada selain Allah? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Sudah tidak ada lagi bisa mengalahkan manusia. Di atasnya manusia hanya Allah. Maka tingkatan manusia satu tingkat di bawah Tuhan. Ini alasannya kenapa doktrin la ilaha illallah diajarkan. Karena supaya manusia dibebaskan dari semua kekuatan, semua apa saja selain Allah. Yang dihamba, yang dituju, yang selain Allah. Kenapa? Karena dia sudah mulia. Mulia sebagai makhluk yang mulia.
Loh, sebagai makhluk yang mulia kok menghamba kepada sesama? Apalagi menghamba kepada benda. Jadi kita telah menjatuhkan diri kita. Menghamba kok kepada uang. Nah, uang itu makhluk mati. Karena kita sudah terlanjur berteori. Berteoris. Misalnya, ketika saya tanya, mana yang lebih kuat? Kertas atau HP? Pasti pikiran Bapak akan mengatakan, HP lah lebih kuat Pak daripada kertas. Ini kan cara berpikir yang salah. Saya yang bertanya. Mestinya Bapak jawabnya, mana yang lebih kuat? Kertas atau HP? Ya terserah Bapak. Kan gitu. Saya megang. Ketika Bapak mengatakan bahwa HP yang lebih kuat dan kertas daripada kertas, ternyata saya ingin kertas ini saya laminating. HP-nya saya hancurkan. Terus Bapak bisa mengalahkan saya? Tidak bisa. Kenapa? Saya punya hak. Hidup ini tidak bisa kita berdialog, ya Allah ini kok begitu, nggak bisa. Tuhan yang punya kehendak. Tuhan bisa saja menjadikan kertas ini bisa kuat daripada HP. Tuhan bisa saja mengangkat seseorang dan dalam hal yang sepele bisa jatuh seseorang. Ya saya kira fenomena tukang teh itu bisa satu fenomena saja. Itu sebenarnya pelajaran saja. Bagaimana cara Allah mengangkat yang rendah begitu tingginya, yang tinggi begitu rendah, yaitu pelajaran saja. Kita harus lihat itu sebagai pelajaran. Allah tidak ada bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya penghambaan kepada Allah itu tidak boleh kita mempertanyakan. Gini maksud saya. Ada enggak orang yang diperintahkan kamu sekarang berangkat ke Surabaya? Siapa? Dalam dunia militer, itu ketika dia bilang, nanti sore dengan pesawat, jam ini kamu pergi ke Surabaya. Atau besok pagi, dengan pesawat pertama, kamu pergi ke Surabaya. Siap komandan. Apa dia bertanya? Tidak. Apa dia tahu tugasnya? Tidak juga. Nggak mungkin dia, besok pagi, kamu harus pergi ke Surabaya. Siap komandan. Emang ada apa? Loh ayo besok dipecat kamu. Besok dipecat langsung. Saya nggak butuh anak buah seperti ini. Itu ketika sudah sampai ke bandara, mohon izin komandan, saya sudah sampai bandara, Juanda siap untuk melaksanakan tugas. Sekarang kamu pergi ke hotel apa? Century misalnya. Siap laksanakan. Saya sudah sampai hotel Century, siap. Jadi setiap dia melangkah, tidak tahu apa yang dia kerjakan. Terjadi tidak di dunia manusia? Terjadi. Ini padahal manusia yang tidak bisa menjamin hidupnya, yang tidak bisa bertanggung jawab akan hidupnya, apalagi kepada Tuhan sang pemilik jagat raya. Maka satu hal yang aneh kalau orang itu bertanya, kenapa ya Allah, kenapa saya harus begini? Oh dalam dunia manusia saya tidak boleh kenapa kok. Oh kita kok nanya saya kenapa. Makanya Allah paling gak suka dikatakan kenapa. Kenapa ya Allah, saya padahal sudah ibadah tapi rezeki saya kok gak lancar. Ini paling gak suka Allah. Makanya sampai karena saking kasih sayangnya Allah ya, sampai ayatnya itu ditulis. Ada sebuah ayat, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalaulah sekiranya Allah itu melapangkan setiap hambanya, semua hambanya, melapangkan rezekinya, labaghaw fil ard. Belum tentu kelapangan rezeki itu menjadi baik, bahkan bisa jadi dia menjadi baghaw. Melewati batas-batas kebenaran, melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya. Walakin yunazzil biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan sekedarnya. Loh. Ini ibad itu sesungguhnya ditujukan kepada orang baik. Kenapa pakai ibad? Karena umumnya orang baik itu terus kemudian seperti nggak terima. Sudah rajin ibadah, sudah rajin sholat, hidupnya kok begini-gini. Itu seringkali nggak terima itu orang baik begini. Maka ayat itu ditujukan pada orang baik. Meskipun yang namanya rezeki itu kadang atas, kadang ke bawah, kadang sempit, kadang lancar. Itu dialami oleh setiap umat manusia. Entah itu dia taat ibadah atau nggak taat ibadah. Nah,
Wal iman kulluh izzatun wan nasu tarhu kalimat ubudiyah li an ubudiyah li bashar fi yadillah. Tadi saya katakan bahwa makanya iman kepada Allah itu kemuliaan, Pak. Sebab apa? Yang namanya menghamba kepada manusia itu pasti hina. Saya mohon maaf ya, ini kalau kita bicara dalam konteks manusia. Siapapun pasti tahu, direktur itu lebih mulia daripada bawahan. Apalagi sampai OB, sampai satpam. Saya mohon maaf, ini dialog sosial. Kalau Bapak melaksanakan itu karena mengabdi kepada manusia, maka selamanya Bapak tidak akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena menghamba kepada manusia hanya akan mendapatkan kehinaan. Tapi kalau Bapak jalankan itu sebagai wujud tajalli Allah, ya kebetulan saja saya jadi satpam misalnya, kebetulan saya jadi OB, kebetulan saya jadi anak buah, tapi saya lakukan ini adalah sebagai bentuk penghambaan saya kepada Allah. Meskipun secara sosial Bapak hina, tapi sesungguhnya di mata Allah Bapak adalah mulia. Sebaliknya, saya seorang pimpinan. Karena seorang pimpinan, tapi saya merasa mulia karena saya sebagai seorang pimpinan. Sehingga yang bertajalli, yang memancar dalam diri saya adalah pimpinan. Kalau kamu nggak mau nurut, saya pecat. Nah, kalau seperti begini, maka sesungguhnya dia tidak mulia. Dia sesungguhnya hina. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Maka saat itu ketika turun ayat ittakhadhu ahbarum wa ruhbanum arbaba min dunillah wal nasiha bin Maryam. Dalam surat At-Taubah itu Rasul menyatakan dia, maksudnya Yahudi dan Nasrani, menjadikan ahbar wa ruhban, menjadikan tokoh-tokoh agamanya baik pastor maupun rahib, itu kata mereka menjadikan pimpinan-pimpinannya seperti Tuhan, sebagai Tuhan. Gitu. Ketika Rasul seperti begini, di antara sahabat ada yang keberatan. Sebenarnya tidak keberatan, ingin penjelasan lebih lanjut. Ya Rasulullah, setahu saya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah menyembah pimpinannya sebagaimana kita menyembah Allah, kata sahabat. Yang setahu saya mereka tidak pernah menyembah pimpinannya sebagaimana kita menyembah Allah, sujud, ruku, sujud itu. Apa jawab Rasulullah? Kalau yang dimaksudkan menyembah itu ruku dan sujud, mereka tidak. Tetapi apakah mereka senantiasa mengikuti perintahnya meskipun perintah itu salah? Nah, itu pertanyaan. Apakah mereka akan senantiasa mengikuti perintahnya meskipun perintah itu salah, menganggap Isa itu anak Tuhan misalnya. Misalnya pokoknya dengan doktrin Trinas ya dalam akidah ya. Apa jawab mereka? Jawab sahabat, oh kalau itu iya ya Rasulullah. Kalau itu memang iya. Kalau begitu, itulah namanya menyembah. Apa artinya? Ketika Bapak sedang melaksanakan tugas, ketika Bapak sedang melaksanakan pekerjaan, tentu saja ada hal-hal yang harus Bapak lakukan. Dan itu siapa yang nyuruh? Pimpinan Bapak. Kamu bagian ini, nanti antarkan ya ini. Jika perintah itu adalah benar, nah itu ukurannya. Jika perintah itu benar, Bapak memang disuruh melakukan perintah yang benar dari atasan, maka sesungguhnya Bapak tidak menyembah atasan, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya apa? Perintah yang benar dari atasan. Oh, gitu. Jadi bisa jadi orang sama-sama bawahnya dia menyembah kepada atasannya atau dia menyembah kepada atasan. Makanya jamaah sekalian, wah, seenak-enaknya zaman kerja di Lois. Bagaimana nggak enak? Waktu sholat dikasih sholat, coba. Bapak kebayang nggak ada sebuah perusahaan nggak ngasih waktu sholat? Bisa Bapak bayangkan kalau kemudian ada satu institusi, instansi, pabrik yang tidak memberikan waktu sholat. Jumatan sudah berapa kalau dikasih waktu?
Habis Jumatan kita sampai setengah 12 sampai jam 1. Jadi ada perusahaan di daerah Cikarang, Bekasi. Sampai khotibnya itu harus diatur, Pak Ustadz. Pokoknya khutbah dan sholat harus selesai jam 1. Nah ini kan zuhur itu ya, kalau zuhur itu kurang jam 12, aku kurang jam 12. Kan masa kelewat. Jadi artinya Pak, ini masih untung. Itu di Amerika Pak. Jangankan kok sholat 5 waktu. Untuk ngambil Jumatan loh nggak ada. Saya pas di Kanada itu, dia curhat ke saya. Di sini ini, jangankan untuk waktu sholat, Jumatan saja Pak. Rasa susah. Sampai waktu Jumatan tidak dikasih. Apalagi soal 5 waktu, malah tidak ada. Sehingga dia nyuri-nyuri di waktu makan tadi. Terus apa dia lakukan? Kemudian di setiap hari Jumat dia minta cuti. Setiap hari Jumat dia minta izin. Akhirnya apa? Disarankan sama bosnya. Pak, daripada setiap Jumat minta izin, lebih baik Bapak ngambil liburnya Jumat. Jadi di sana memungkinkan hari Ahad bisa masuk ya. Sabtu dan Ahad bisa. Mungkin Jumat sama Ahad atau Jumat sama Sabtu saya tidak tahu. Yang penting dia disarankan Jumat. Sampai pas di New York itu, ya sebenarnya dia pendidikan tinggi dulunya. Tapi jadi apa? Supir online itu loh, kayak Gojek. Tapi di sana namanya Uber. Saya tanya, Pak, Bapak jauh-jauh Amerika kok nyupir. Waduh, saya dulu itu kerja di instansi, Pak. Kenapa Bapak milih jadi Uber? Supaya saya bebas untuk melaksanakan sholat. Bapak di sini mau sholat. Makanya kalau di sini kemudian nggak sholat, dosanya bisa double mau dikasih waktu sholat. Kalau nggak dikasih waktu sholat, baru Bapak bisa protes di akhirat nanti. Ya Allah, saya dulu pekerjaan saya nggak dikasih waktu sholat. Makanya inilah menghamba kepada Allah itu menjadi penting. Amal ubudalillah fanajitu anal abda yakhudhu khaila sayyidi. Beda dengan kita mengabdi kepada Allah. Kita sebanyak-banyak yang kita minta pada Allah. Sebanyak kebaikan yang kita minta pada Allah. Hirup udara. Sekuat Bapak. Mau tidur, mau gunakan buminya Allah ini. Mau Bapak gelundungan. Mau lari-lari di buminya Allah. Tidak ada. Sebanyak kebaikan apa? Cuma rezeki. Rezeki saja. Ketika manusia itu punya peran di dalamnya, maka Allah akan atur. Rizki saja yang Allah atur. Kenapa? Karena hidup ini butuh ada orang yang di atas, butuh orang rizkinya lancar menjadi kaya, orang rizkinya sedikit menjadi miskin. Karena hidup ini butuh orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, maka tidak ada kehidupan. Siapa yang kemudian bikin rumah kita tidak ada? Bikin septic tank tidak ada, bikin jalan nggak ada, yang mau jadi satpam tidak ada. Makanya hidup ini tidak boleh merasa yang tertinggi dia merasa dibutuhkan. Ini di atas dia tidak boleh mengatakan saya paling mulia karena di atas. No, kalau nggak ada pondasi ambruk ini semuanya. Makanya inilah cara Al-Quran untuk ngatur. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Allah yang secara sengaja meninggikan, mengunggulkan antara rezeki satu dengan yang lain. Supaya ada ketuban lihat takhidha ba'du sukhriya. Supaya masing-masing bisa saling memanfaatkan. Yang punya uang, karena dia punya uang, dia bayarlah orang punya tenaga. Dengan dia bisa bayar. Kita punya sopir dan sebagainya. Sebab ketika sebuah negara, sebuah daerah, semua kaya, saya ulangi, ketika sebenarnya semua kaya, semua berkecukupan, maka semua jadi miskin. Saya ketika di Phoenix saat itu, di Arizona, itu saya merasa tinggal di rumah yang besar. Kaya raya menurut saya ini. Loh, itu pagi-pagi, saya masih enak tidur habis sholat, ngaji itu saya tidur. Dia udah ngecuat itu, udah sibuk bikin makanan, bikin ini, nyuci-nyuci sendiri. Wah, saya tuh heran. Terus namanya
Saya pikir orang kayak dia ini kalau di Indonesia punya pembantu lebih dari satu, punya supir pribadi, punya orang bagian kebun. Pasti orang kayak kalau seandainya dia hidup di Indonesia. Ini tidak ada satupun pembantu. Padahal apa yang dilakukan itu pekerjaan pembantu di Indonesia. Nyuci mobil, nyuci piring, nyapu sendiri. Ini kan pekerjaan pembantu semua di Indonesia. Itu dilakukan semuanya, Pak. Saya kemudian heran. Ban, masang ban mobil itu. Masang sendiri coba bisa Bapak bayangkan. Itu kalau ngisi oli, tap oli, itu ketap sendiri. Gak masuk akal. Saya kemudian tergelitik, Pak, ngapain Bapak? Ibu kerjanya sendiri, kenapa nggak ngambil membantu? Apa jawabnya? Mahal, Pak. Pembantu di situ mahal. Orang ketika bilang pembantu mahal, kaya atau miskin dia? Miskin ya. Kalau orang miskin, kalau orang kaya nggak mungkin bilang begitu. Makanya kalau di Amerika kalau orang punya pembantu, punya supir, pasti kaya raya. Kaya, bukan kaya raya, kaya banget. Di Indonesia, ya Allah, orang kayak saya aja punya supir. Saya punya pembantu. Jadi di Indonesia, Masya Allah, makanya jangan merasa rendah karena kita miskin. Tapi selalu merasa mulia karena Anda menjadi hambanya Allah. Makanya yang selalu bertajalli ketika Bapak melaksanakan tugas ini, yang bertajalli hanya Allah. Ya Allah, saya sedang melaksanakan tugas dengan tugas ini. Sehingga dengan begitu, Bapak tidak merasa hina karena diperintah. Sebaliknya, suatu saat kalau Bapak jadi pimpinan, Bapak tidak akan merasa mulia karena pimpinan, karena Bapak tetap menjadi rendah hati karena sebagai hambanya Allah. Inilah wa alam annaka ila tajata. Makanya yang penting waqad akhlasa Rasul al-ubudiyah lillah fa akhadha bi fuyudatil haqq bima yunasib ubudiyah. Yang penting kita mengikhlaskan, memurnikan penghambaan kita kepada Allah sehingga apa? Supaya kita tidak merasa kecewa. Sebab apa? Sebab apa yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Terbaik menurutnya maslahat bagi kita. Maka kalau kita memohon pada ya Allah, berikan aku yang terbaik menurut Engkau dan maslahat bagiku dan keluarga. Oh, gitu. Sehingga dengan begini kita tidak ada yang tahu. Yaitu tadi itu loh. Karena Allah yang tahu. Sebagai pertanyaan saya, mana yang lebih kuat? Kertas atau HP? Nah, itu. Bapak tinggal menjawab aja, ya terserah Pak Husnul. Silakan mau bikin kertas lebih kuat atau HP. Sama dengan kehidupan. Kita nggak perlu harus masuk pada wilayah itu. Sebab apa? Tugas kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghamba bisa dalam arti ibadah sholat seperti begini. Menghamba dalam arti mencari rezeki yang halal. Makanya ada doa itu. Yang doa ini diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, inni uhibbuk. Ya Mu'adz, saya senang, saya mencintaimu. Saya senang dengan kamu. Hendaknya kamu habis sholat, berdoalah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat dan menyebutmu. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa memberikan penghambaan yang terbaik kepadamu. Jadi jamaah sekalian, dengan kita menghamba kepada Allah, maka Allah akan terus menyertai kita dengan jalal jamaliyahnya, jalaliyah dan jamaliyah. Yakinkan pada diri kita bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya manifestasi, pancaran, gambaran dari sifat jalaliyah Allah, sifat keagungan Allah, sifat kebesaran Allah. Sekaligus sifat jamaliyahnya keindahan Allah. Makanya ketika kita bekerja, kok berhasil? Ucapkan Alhamdulillah. Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyah. Ketika gagal, ya seharusnya Alhamdulillah. Oh, Allah sedang menunjukkan sifat jalaliyahnya. Maka inilah kemudian agama mengajarkan kalau berhasil kamu bersyukur, maka syukurmu menjadi kebaikan. Kalau gagal kamu bersabar, sabarnya menjadi kebaikan. Saya kira itu manhaj atau petunjuk Al-Quran terhadap penghambaan. Saya ingin sampaikan bahwa manusia adalah makhluk penghamba. Meskipun begitu, manusia itu menganggap
manusia tidak pernah punya pingin jadi seorang hamba. Pinginnya jadi raja. Karena itu supaya penghambaan kita ini tidak melahirkan kehinaan, maka menghambalah kepada Dia yang tidak butuh penghambaan kita. Sebab kalau kita merasa menghamba kepada manusia, maka kita hanya akan mendapatkan kehinaan. Meskipun kita tidak akan pernah, belum tentu kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau menghamba kepada Allah, yakinlah, kalau tidak dapat hari ini, pasti besok akan dapat. Sebab Allah Maha tahu. Sehingga nanti akan manhaj yang lain namanya al-luju ilallah. Terima kasih, saya kira itu jamaah sekalian yang bisa sampaikan pada kesempatan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran perenungan kita bersama. Ya tentu saja termasuk saya ini juga manusia seperti Bapak. Sehingga pilihannya cuma dua. Pokoknya kalau nggak menghamba kepada Allah, pasti menghamba kepada selain Allah. Menghamba kepada Allah akan melahirkan kemuliaan, menghamba kepada selain Allah pasti akan melahirkan kehinaan. Terima kasih, saya kira itu saya akhiri dulu. Dan Allah wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.